Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sidang salat Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang kami muliakan, kembali dengan kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan dan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Dan ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan apa saja yang kalian minta. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kita syukuri nikmat tersebut jamaah sekalian. Kita gunakan nikmat tersebut jamaah sekalian dalam perkara-perkara kebaikan. Kita syukuri, kita ingat agar kemudian nikmat tersebut terus dilanggengkan dan ditambahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang pandai-pandai mensyukuri nikmatnya, akan ditambahkan terus kenikmatan tersebut. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai para hambaku, jika kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Sebaliknya kata Allah, jika kalian kufur, ingkar, lalai di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surat Maryam
ayat 93 sampai 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Di dalam ayat ini, surat Maryam ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Dan tidaklah ada yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, baik yang berada di bumi dan di langit, kecuali semuanya datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menyadarkan dan memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa status kita di muka bumi itu sama semuanya, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hamba Allah tentunya harus mau diatur oleh yang menciptakannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang hamba hendaknya mengetahui apa sih hakikat penciptaan dia di muka bumi ini. Selaku seorang hamba harusnya mengerti dan memahami untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk sekedar makan, minum dan beristirahat, bersenang-senang, tidak, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi di sana ada satu tujuan yang mulia dan agung, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita beribadah, untuk kita memurnikan ibadahnya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk memurnikan ibadah kepadaku semata. Silakan bapak-bapak sekalian beraktivitas mencari nafkah, silahkan bapak-bapak sekalian melakukan perkara-perkara selama itu adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Silahkan. Akan tetapi ingat bahwa tujuan penciptaan kita, hakikat penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk menghambakan diri kita kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya, jika kita telah mengetahui bahwa tujuan penciptaannya kita di muka bumi ini adalah untuk memurnikan ibadahnya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadarkan dirinya kita bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya akan kembali manfaat dan kebaikannya untuk diri kita sendiri. Allah enggak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan tetap mulia dan besar dengan kemuliaannya, disembah ataukah tidak disembah di muka bumi ini oleh para hambanya. Ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan, kemanfaatannya, kebaikannya untuk kita semuanya. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha." Wahai para hambaku, inilah amalan-amalan kalian, aku mencatatnya. Semua amalan kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatannya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma uwaffikum iyyah." Dan pada hari kiamat kelak kami akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan. Sadarkan dirinya kita bahwa amalan kebaikan yang kita lakukan, kemanfaatannya akan kembali untuk pribadinya kita. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Maryam ayat 94, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad ahsahum wa 'addahum 'adda." Dan dialah Allah yang telah menentukan
jumlah makhluknya, dan dialah Allah yang telah menghitung jumlah makhluknya tersebut dengan hitungan yang teliti. Laki-laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa, semuanya kita telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah sekalian? Tidak seorang pun yang luput dari ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari kita yang lepas dari ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu demikian, maka mari kita belajar untuk lebih berhati-hati menggunakan anggota tubuhnya kita dalam perkara-perkara kebaikan. Hindarkan anggota tubuhnya kita dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya kita, matanya kita, tangannya kita, kakinya kita, bahkan hatinya kita. Mari kita jaga, jangan sampai kesemuanya itu kita pergunakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita pergunakan kesemua dari nikmat panca indera tersebut untuk perkara-perkara yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, kita semuanya, pergerakan kita, amalan kita dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan dialah Allah yang telah mengetahui jumlah mereka semuanya sejak awal penciptaan kita sampai hari kiamat. Semuanya diketahui jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Kemudian di ayat yang selanjutnya dalam surat Maryam ayat 95, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan di hari tersebut, di hari kiamat tersebut, mereka semuanya dari kalangan hambaku tersebut akan datang menghadap Allah seorang diri. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian sendiri-sendiri. Wahidan la nasira lahum biduni malin wala jahin wala mansabin wala waladin. Kita akan menghadap Allah Rabbul Alamin seorang diri. Kita akan menghadap Allah Rabbul Alamin tanpa membawa pangkat, jabatan, istri, anak-anak, kekayaan yang dahulunya kita bangga-banggakan di dunia di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari istri, anak-anak kita, pangkat, jabatan akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Tidak ada lagi tempat bernaung di saat itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada. Kerajaan di saat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dalam surat Ghafir ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lillahi mulkul yaum. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik siapalah, milik siapakah kerajaan di saat ini pada hari kiamat? Limanil mulkul yaum. Kerajaan siapa? Kekuasaan siapa di hari ini? Di hari kiamat seluruh makhluk tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum. Kerajaan dan kekuasaan siapakah pemilik semua itu? Tidak seorang pun dari kalangan makhluk yang mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertunduk di hadapan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab pertanyaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan, kekuasaan di hari itu pada hari kiamat hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sejenak jamaah sekalian, sejenak kita mendengarkan apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat kelak. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim
yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, peringatan untuk kita semua selaku hamba Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kengerian pada hari kiamat tersebut merupakan kengerian dan kegoncangan yang sangat dahsyat. Di hari itu engkau akan melihat seorang ibu dengan tegahnya melepaskan bayi dalam susuannya. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat wanita yang hamil akan mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat manusia bagaikan orang-orang yang mabuk, tidak menyadarkan diri mereka dalam keadaan mereka enggak mabuk. Hanya saja keadaan mereka tersebut disebabkan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Demikian pula tentang kisah yang terjadi pada hari kiamat tersebut digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Akan dikumpulkan seluruh makhluk manusia pada saat itu, pada hari kiamat, dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai pakaian sehelai pun. Akan dikumpulkan manusia pada saat itu, pada hari kiamat, dalam keadaan tidak beralas kaki. Dan dikumpulkan manusia pada saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau demikian keadaannya, kalau manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tanpa menggunakan pakaian sehelai pun, maka sungguh para lelaki akan melihat aurat perempuan, demikian pula perempuan akan melihat aurat lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, kengerian, dahsyatnya kejadian dan peristiwa di saat itu pada hari kiamat melalaikan mereka untuk melihat aurat-aurat satu sama lainnya. Subhanallah jamaah sekalian, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, fardan, sendiri-sendiri. Tidak ada yang akan menolong kita jemaah sekalian. Sendiri-sendiri kita. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita akan petik pada hari kiamat kelak. Dan kata para ulama, tidak ada bentuk dari orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat kecuali dua golongan dan bentuk ini. Yang pertama, orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelimangan dosa. Dalam surat Thaha ayat 74, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Dan sesungguhnya orang-orang yang menghadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan bergelimangan dosa. Orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa segudang kemaksiatan, fa innalahu jahannam, maka sungguh untuk hamba tersebut neraka jahanam tempatnya. Ini adalah orang-orang yang sengsara, yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mujrim, terjatuh dalam dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan, dalam keadaan dia belum bertobat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka-mereka yang menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan mukmin dan membawa amalan-amalan kebaikannya.
Kata Allah Subhanahu wa taala sama dalam surat Thaha ayat 75 tersebut, "Wa may ya'tihi mu'minan wa qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula." Dan untuk orang-orang dari kalangan hambaku yang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan mukmin, dia beriman kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qad 'amila shalihat, dan telah melakukan amalan-amalan kebaikan selama di dunia, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka untuk mereka itulah tempat-tempat yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur, di sisa usia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini, jamaah sekalian, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bekal kita pada hari kiamat kelak. Mari kita jadikan kesempatan hidup umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Lembaran-lembaran hitam yang telah menghiasi kehidupan kita, mari kita tutupi dengan taubatnya kita kepada Rabb-Nya kita Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Mari kita terus berbenah diri sebelum ajal datang menjemput kita. Jangan sampai jamaah sekalian penyesalan pada hari kiamat, penyesalan yang tidak lagi berguna untuk seorang hamba, terjadi dan melanda kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, memberikan informasi dan keterangan kepada kita bagaimana menyesalnya orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan hidupnya dengan amalan-amalan kebaikan. Dalam firman-Nya, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalian melihat bagaimana orang-orang yang berbuat dosa selama dalam kehidupannya di dunia tersebut menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb-Nya pada hari kiamat. Mereka mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb kami, sekarang kami sudah lihat. Kami sudah lihat sekarang, wahai Allah. Kami sudah dengarkan bagaimana dahsyatnya siksaan. Kami sudah lihat, wahai Allah. Tolong kembalikan kami. Farji'na, kembalikan kami ke dunia." Tidak ada angan-angan mereka jemaah sekalian yang lain. Tidak ada harapan dan cita-cita mereka, orang-orang yang berbuat dosa dalam kehidupannya di dunia tersebut, untuk dikembalikan di dunia. Tidak ada keinginan dan cita-cita mereka yang lainnya, kecuali untuk memanfaatkan waktunya melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, kita yang masih hidup ini, mari kita manfaatkan kesempatan tersebut agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.